dalam rangka untuk mencoba memberikan eh, masukan lah, terutama kepada eh, ya mencari ini ya, kita dalam rangka mencari pandangan-pandangan dari kira-kira dari pihak regulator seperti apa sih terkait dengan smart dan halal logistik supply chain ini apa. Kemudian dari sisi operator pelabuhan seperti apa kesiapannya. Kemudian dari sisi asosiasi selaku pengguna jasa logistik misalkan tadi melalui Alfi dan pengelola pelabuhan Abupi itu seperti apa terhadap tren sekarang bahwa supply chain ini sekarang sudah mulai merambah tidak hanya smart tetapi juga halal. Nah ini kan sudah mulai diterapkan seperti apa di Indonesia, kesiapannya seperti apa. Nah salah satu benchmarknya tadi adalah dari Malaysia kan, dari Malaysia itu dari 2 kampus tadi, tapi dari sisi dunia pendidikan itu mereka memandang kesiapan Singapura dalam kaitannya dengan smart dan halal logistik itu di sana sudah seperti apa. Nah ini tadi sebagai benchmark pandangan itu akan bisa dilihat kalau di sana seperti ini, di tempat kita seperti ini. Nah, ini harapannya nanti kita akan bisa memberikan gambaran berupa rekomendasi paling tidak ke pemerintah. Oh nanti mestinya harusnya seperti ini. Nah, ini tapi masih cukup panjang karena ini nanti perlu dilakukan kita riset. Karena riset ini kan sebenarnya adalah kami tim riset dari universitas di Malaysia ada 2 UTM dan UTEM, terus kemudian sama Stiamat. Nah kita akan melakukan survei di beberapa pelabuhan di Indonesia, baik pelabuhan-pelabuhan kecil maupun pelabuhan di bawah BUMN, di bawah Pelindo maksudnya ya. Jadi nanti prosesnya seperti apa. Nah tadi penampilan yang disampaikan oleh perwakilan dari Pelindo, Pak Ali Afandi tadi menyampaikan kan bahwa rupanya Pelindo juga sudah mengantisipasi ini, kesiapan itu sudah ada. Nah sudah ada mulai dari hulu ke hilir mereka juga menyiapkan itu. Kemudian di Jakarta tadi dia salah satunya Pelindo juga kesiapan itu ada. Jadi contoh misalkan tadi di Malaysia dikembangkan dengan adanya halal warehouse ya, atau gudang untuk halal. Nah sekarang di Indonesia pun itu sudah mulai dilakukan. Nah tinggal transportasinya bagaimana sehingga ada jaminan kalau orang beli itu, oh kita dijamin halal dari end to end, dari end to end itu supply chain ya, dari mulai pemasok, kemudian distribusi transportasi, kemudian ke pabrik diolah, itu semuanya prosesnya juga ada sertifikasi halalnya. Kemudian transportasi lagi dikirim ke customer sampai packagingnya sampai end customer lah, tadi yang Prof. Nyoman nyampaikan itu end point itu sudah dijamin kehalalannya, jadi orang nggak ragu lagi. Nah sekarang kan orang sudah mulai sadar tentang halal supply chain tadi. Nah tadi kalau di Pak dari ITS tadi kan dia mengembangkan aplikasi ITOS tadi Pak namanya. Itu aplikasi yang dikembangkan itu digunakan untuk bongkar muat, untuk ngangkut. Itu dia akan tahu bahwa kalau misalkan dia nggak memenuhi syarat untuk persyaratan yang disyaratkan itu, dia warnanya merah, kalau sesuai hijau. Nah ini membantu sekali Pak. Jadi tadi kayaknya kesimpulannya Pak, kalau kita mau menyiapkan supply chain smart dan logistik, smart dan halal, itu smartnya itu artinya apa? Harus ditunjang dengan sistem komunikasi informasi, teknologi informasi yang canggih untuk mendeteksi bahwa aliran barang dari end to end ini semua ini sudah melalui proses halal atau tidak bisa dideteksi. Nah yang kedua untuk kehalalan sendiri itu tidak pada proses ngangkutnya saja, tapi juga mulai dari awal sampai akhir. Awal itu artinya bahan bakunya mengandung halal apa tidak dan seterusnya sampai akhir. Itu Pak. Itu intinya kita dengan melakukan ini adalah dalam rangka kita mau mencoba untuk memperdalam lagi riset kita untuk sejauh mana di Indonesia di pelabuhan-pelabuhan ini sudah mulai melaksanakan
kesiapan untuk smart dan halal pelabuhannya sama sistemnya tadi. Tapi kan kalau logistik kalau supply chain ini kan mulai dari pemasok, kemudian distribusi transportasi, pengolahan, proses produksi ya pabrik, kemudian distributor sampai dengan ke customer itu harus semuanya ada. Jadi ini masih tahap awal Pak. Jadi seminar itu masih belum apa-apa. Artinya ini kan kita baru menggali pandangan-pandangan dari sisi regulator seperti apa, dari sisi operator pelabuhan seperti apa, kemudian dari sisi asosiasi selaku pemain, artinya di situ logistiknya iya, kemudian shippingnya iya, itu seperti apa kesiapannya, kemudian dari sisi dunia industri dunia pendidikan yang menyiapkan kesisteman yang kayak tadi mengenai ITOS apa tadi itu juga sudah mulai ada pemikiran-pemikiran ke sana. Nah ini nanti setelah itu kita akan tindak lanjuti dengan survei di beberapa pelabuhan di Indonesia, terus nanti kita bandingkan lagi beberapa pelabuhan yang ada di luar. Dan nanti kayak apa sih idealnya? Itulah nanti akan diberikan sumbangan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah, nanti perlu begini, ini perlu begini gitu Pak. Jadi tadi mengundang dari Malaysia apa condong ke Malaysia gitu aturannya atau? Oh enggak, jadi Malaysia itu mereka adalah dunia pendidikan, dia adalah kampus ya. Jadi mereka adalah orang-orang peneliti yang dia juga melakukan penelitian tentang smart dan halal logistik di Malaysia, penerapannya seperti apa. Nah sekarang berkolaborasi di kita juga mau mencoba menerapkan itu dari sisi kita kayak apa sih. Nah ini akan dilihat di sana seperti apa, di sini seperti apa. Nanti kalau mau seperti di sana kayak apa, ini kan kita masih jauh belum ke sana Pak. Jadi intinya masih kolaborasi para peneliti antar universitas, antar negara Pak, di antara Indonesia dan Malaysia. Kalau Setiamas sendiri melihat apa ini dikelola oleh pusat atau daerah Pak yang untuk lebih cepat? Kalau supply chain ini nggak bisa bicara pusat atau daerah. Ini rangkaian Pak. Rangkaian kalau misalkan contoh ya Bapak, misalkan kalau paling mudah kopi ya kan Pak Indro. Produk kopi yang Bapak ekspor ke mana? Kopi diekspornya kemana Pak? Ke Belanda ada. Ke Belanda ya. Ke Jerman ada. Jadi kalau di sini misalkan Belanda, nah kopi ini dikirim ke sana, bahannya kopi kan di mana misalkan di Jember. Jember ini ada kebun kopi, industri petani kopi, perkebunan kopi. Ini kan hanya metik kopi diambil, setelah itu dikumpulkan. Tapi untuk bisa sampai ke Belanda menjadi kopi bubuk yang ini robusta, ini arabica, ini kan melalui proses Pak. Nah prosesnya mereka bawa ke Pasi. Ini logistik, ya kan Pak Indro ya, ngangkut pakai truk. Nah ini dengan adanya smart dan halal logistik ini mulai dari metik, ya kan Pak ya, packaging, kemudian di pabrik diolah, ini sudah dipastikan ada sertifikasi halal. Jadi kalau nanti sudah keluar jadi bubuk kopi, nah bubuk kopi sudah nggak mengandung hal yang nggak halal gitu loh Pak. Entah nggak halal itu entah itu ada sertifikasinya dari MUI kan itu Pak. Oh ini nggak halal karena mengandung lemak babi misalkan. Ini sudah dijamin kalau sudah seperti ini. Nah sampai diekspor ke Belanda. Nah proses ini kan nggak bisa ngomong pusat atau daerah Pak. Ketika ngomong petani kopi kan ini di daerah, ya kan? Prosesnya end to end ini panjang Pak. Ini sampai ke luar negeri kan Pak. Nah artinya apa? Sekarang tinggal masing-masing nanti akan punya tanggung jawab, tugas. Ya kan, di daerah harus menyiapkan seperti ini, di ini harus seperti ini, di ini seperti, sehingga nanti seperti itu yang sekarang lagi kita teliti. Apakah di Malaysia seperti itu? Kayak canunnya seperti apa? Sehingga menjadi sebuah produk yang halal ini kan perjalanannya panjang kan Pak. Nah di sana itu kewenangannya siapa? Kayak tadi kan, wah ini nggak bisa kalau nggak ada aturan kan gitu Pak. Siapa yang mau patuh? Nah kan gitu. Aturannya siapa yang keluarkan kan gitu Pak. Kayak Bapak tadi, oh ini aturannya adalah nasional, menteri. Ya kalau ini misalkan, ini di daerah bagaimana? Nah
Apakah aturan menteri ini apa misalkan? Oh, yang bisa berlaku seluruh daerah, apakah menjadi undang-undang misalkan ya kan? Atau peraturan pemerintah, kita kan nggak tahu yang soal urusan legal, Pak. Tapi intinya apa? Dari end to end itu sampai diminum kita di tempat ini sudah halal. Nah, untuk proses kali ini dalam rangka seminar terkait dengan smart port, green port, dan rural port, ya diharapkan memang di sini ada peran aktif dari kami ABUPI selaku Badan Usaha Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia berperan aktif dalam membantu proses transformasi digital, utamanya untuk anggota-anggota kami dan juga pelabuhan-pelabuhan lain, dan juga menyelaraskan antara kebutuhan dari digitalisasi dari pelabuhan itu sendiri dan juga dengan keselarasan dengan regulasi. Jadi kami ABUPI selaku mitra strategis pemerintah akan berusaha meningkatkan dan mensinkronisasikan antara best practice digital transformation dengan regulasi yang diterapkan. Saya dari Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi ABUPI. Permohonan maaf dari Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Heristianto Dardak, tidak bisa hadir secara pribadi, sehingga tadi malam kami pas ada acara dengan Pak Ferry itu kami diminta untuk mewakili beliau pada acara pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak memberikan laut menjadi kebutuhan utama untuk mobilisasi penumpang dan logistik antar pulau, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Saat ini subsidi roda transportasi laut melalui mekanisme keperintisan kapal laut ataupun penyeberangan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah melayani beberapa rute di wilayah Jawa Timur, namun frekuensi pelayanannya masih belum kita masih sangat terbatas ya. Mungkin harus kita optimalkan kembali. Pada periode kedua pemimpinan Ibu Gubernur Jawa Timur, visi dan misi yang diusung sangat menekankan pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, khususnya bagi wilayah kepulauan. Hal ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dapat merasakan pelayanan publik yang merata dan optimal. Mengundang kami untuk hadir di sini. Sebelum mulai, mungkin sambil nunggu slide-nya untuk bisa dibantu ditampilkan ya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya memang pagi ini mewakili ULBI. ULBI itu adalah Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, salah satu perguruan tinggi BUMN karena berada di bawah PT Pos Indonesia. Sebetulnya dan juga ada aspek halalnya, cuman mungkin saya tidak akan membahas dari sisi halalnya. Saya kira tadi sudah dibahas sebagian. Sebetulnya kalau dari sisi background keilmuan, saya memang sejak kuliah di S2 dan S3 di tahun 2000, jadi sudah 25 tahun yang lalu saya lulus S3 dari Inggris. So I was probably one of the first who study logistics and supply chain in Indonesia. I got my full professorship in 2007, so it is already quite long time ago. And I think I was the first ketemu di mana-mana mesti, oh ya saya baca buku Bapak katanya. Kalau Pak Setio ini bukan buku, tapi beliau punya software yang luar biasa yang tadi dihibahkan ke Setiama. Ya. Jadi saya di dunia industri, saya banyak sekali membantu perusahaan-perusahaan untuk melakukan improvement di bidang logistik dan supply chain. Satunya adalah taksi online. Di mana ada orang yang butuh taksi dan di mana ada orang di logistik sekarang adalah bagaimana kita matching antara di mana kontainer kosong itu ada dan di mana ada muatan banyak kontainer kosong. Jadi idle resource. Jadi sebetulnya cukup banyak aplikasi yang